إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الكريم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan Allah kembalikan ruh kita di pagi ini. Ketika sebagian orang yang melewati saudara kematian yaitu tertidur, tidur adalah akhul maut, saudara kematian, ada yang tidak Allah kembalikan lagi ruhnya ke jasadnya. Namun orang-orang yang seharusnya sangat bersyukur adalah ketika ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya, dan dengan itu dia bisa memulai lagi lembaran kehidupan yang diisi dengan amal-amal yang soleh dan juga diisi dengan memperbaiki dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya di masa yang lalu. Dan duduk dalam majelis ilmu adalah duduk yang mengumpulkan dua kebaikan tadi, yaitu duduknya kita dalam majelis ilmu jelas merupakan bagian dari amal soleh, dan yang kedua dia juga adalah aktivitas yang membuat dosa kita dihapuskan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, apabila dalam sebuah majelis ilmu telah selesai, maka akan dikatakan kepada mereka, qumu maghfurun lakum, bangkitlah, kalian telah diampuni. Qad budilatis sayyi'atukum hasanat, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Itulah janji Nabi SAW bagi mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Dan juga ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam menempuh salah satu jalan yang Nabi SAW katakan. Beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menyusuri sebuah jalan atau mencari kesempatan atau menginvestasikan waktunya untuk belajar ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah, menuju surga. Ini adalah ikhtiar kita untuk ke negeri akhirat, negeri yang tentunya ujungnya kelak antara surga atau neraka dan tidak ada tempat ketiga. Hari ini sebagaimana kami diminta, maka kami akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai tata cara sholat dan juga mungkin tanya jawab mengenai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat jamaah ataupun sholat lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempraktekkan hingga ruku, lalu kemudian kita praktekkan hingga sujud, dan sujud sebagaimana Nabi SAW katakan, kita diperintahkan untuk menempelkan 7 anggota tubuh. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Lalu kata periwayat hadis, fa asyara ila wajhihi wa anfihi, beliau kemudian ila jabhihi wa anfihi, kemudian beliau menunjuk pada keningnya, dan juga dalam hadis lain ada yang kening dan hidung. Ini yang pertama. Kemudian beliau menunjukkan dengan tangannya 1, 2, 3. Kemudian dengan ujung lututnya 4, 5. lutut kanan dan lutut kiri.
serta ujung kedua kaki, ujung kedua jari dari kakinya sallallahu alaihi wasallam, 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Memang yang disepakati oleh seluruh ulama adalah menempelkan kening. Itu yang sama sekali tidak boleh ditawar, karena kata sujud itu ya yang paling utama maknanya adalah menempelkan kening. Ya, hanya sebagian ulama tadi menganggap harus juga termasuk 7 tadi berdasarkan hadis yang kami sebutkan. Ya. 7 tadi harus menempel di tanah pada waktu bersamaan, walaupun sesaat, tapi minimal dia 7 anggota tersebut dia menempel di tanah pada waktu bersamaan. Adapun melebarkan atau merapatkan, maka itu telah kami sebutkan, itu bagian dari khilaf atau perbedaan pandangan ulama. Hanya saja Nabi SAW biasa menempelkan terkadang setelinga dan terkadang sebahu. Kalau tangannya ketika sujud sejajar dengan telinga, terkadang sejajar dengan bahu. Adapun kaki, paha dilebarkan, lalu pun ujung kaki tadi kami sebutkan ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan dilebarkan karena paha diminta dilebarkan, sehingga otomatis kaki pun dilebarkan. Sebagian lagi mengatakan dilebarkan, tapi kalau kaki tetap, paha dilebarkan, tapi kalau kaki tetap dirapatkan. Nah, ini terdapat perbedaan pandangan ulama. Ya, karena kalau yang mengatakan dirapatkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau waktu terjaga di malam hari di kamar beliau yang kecil, beliau mendapatkan tumit Nabi SAW ya, dengan disebutkan aku memegang kedua tumitnya dengan tanganku. Nah, redaksi perkataan seperti itu difahami oleh sebagian ulama, oh artinya dengan satu tangan kepegang 2 tumit. Gak mungkin kalau tumitnya jauhan, kalau bisa dipegang satu tangan berarti tumitnya berdekatan, ujung tumitnya berdekatan, atau ujung jarinya ya, ujung tumitnya berdekatan. Nah, tapi ini juga masih ihtimal, masih kemungkinan. Nah, di situ makanya wajar terdapat kemudian perbedaan pandangan. Lalu rukun selanjutnya setelah sujud, dan kami telah sebutkan bahwa sujud adalah rukun. Yang namanya rukun adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditawar. Kalau lupa dia harus kerjakan, tidak bisa hanya dengan sujud sahwi. Dan dia harus kerjakan secara tumak ninah. Yang disebut tumak ninah ini, dia diam dalam posisi tersebut yang tadi disebutkan minimal sepanjang bacaan terpendek atau bacaan terpendek di dalam rukun tersebut. Bacaan terpendek di sana adalah subhana rabbiyal a'la. Minimal saat membaca subhana rabbiyal a'la dia dalam keadaan bersujud sempurna ya, minimal membaca sekali dalam keadaan sujud tersebut dan tidak bergerak. Lalu rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun yang sangat sering disepelekan atau dilupakan oleh orang-orang yang sholat. Banyak di antara mereka menganggap duduk di antara 2 sujud itu hanya ya sesuatu yang dilewati antara 2 sujud saja, sehingga tidak duduk sempurna ya, tidak duduk sempurna. Dan ini kesalahan fatal, karena duduk di antara 2 sujud adalah rukun ya. Tadi kami sebutkan kalau turunkan kita telah sebutkan ada perbedaan pandang ulama, apakah lutut dulu atau tangan dulu ya. Tapi jumhur adalah lutut dulu, mayoritas ulama adalah lutut terlebih dahulu. Namun intinya ini adalah masalah afdaliyah. Kalau seseorang butuh kakinya yang lebih mudah adalah turun dulu, maka turun dulu, tidak masalah. Kalau yang ternyata posisinya susah, dia lebih mudah tangan dulu, maka tangan dulu, tidak masalah. Ini hanya masalah afdaliyah saja. Lalu tadi kemudian disebutkan ketika 7 anggota tubuh seperti ini, kalau sendirian disunahkan dibuka, tapi kalau tidak sendirian tentunya berjamaah disesuaikan posisi tangannya. Dan ini paha dilebarkan. Adapun kaki tadi bisa seseorang merapatkan, andaikan dia dibuka pun insya Allah tidak masalah ya.
Yang penting 7 ini menempel. Bahu, dan juga sebagian ulama kata Imam Nawawi disunahkan adalah hidung, kemudian tangan. Tangan ini dia lurus menghadap ke kiblat, ya, menempel. Sebagian orang ada yang hanya begini saja, ya. Ada yang bahkan begini saya lihat, ya. Tapi tentunya biasa menempel begini menghadap kiblat, ya. Dan dia tegakkan pahanya, tidak dia menekuk. Ini termasuk makruh. Kalau sah sih sah, cuman makruh. Jadi tidak bagus buat kesehatan juga, ya. Ini banyak biasanya kalau softnya sempit. Dulu waktu karpet kita masih yang Cina, yang kotak-kotak seperti itu Pak, kita sujudnya, ya. Karena memang sempit, sehingga kita begini menempel, ya. Terlalu dekat. Juga di antara kesalahan terlalu lebar. Ada yang begini juga, ya. Dia merasa ingin tegak, tapi ternyata dia perkiraan, tapi ternyata ini malah terlalu jauh. Tapi yang benar adalah yang wajar saja. Yang wajar cukup ditegakkan, ya, ininya, kemudian dilebarkan si pahanya. Kemudian tadi dia duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud yang saya katakan banyak sekali saya dapatkan, bahkan untuk jemaah yang biasa sholat ke masjid, mereka menganggap bahwa ini hanya sesuatu yang dilewati sementara saja. Padahal duduk di antara dua sujud adalah rukun. Dia harus duduk dengan sempurna, bukan cuman Allahu Akbar. Nah, ini banyak sekali seperti ini, baik yang punya masalah punggung atau nggak punya masalah punggung. Saya sering menemukan baru begini Allahu Akbar langsung turun. Ini salah fatal, sholatnya, ya, kalau berdasarkan pandangan ahli ilmu tidak sah. Dia harus duduk dengan sempurna dan tumak ninah. Tumak ninahnya duduk di antara dua sujud adalah dia diam di sini dengan membaca zikir terpendek. Zikir terpendek yang disebutkan dari Nabi SAW adalah Allahumma gfirli. Memang kita biasa baca panjang, Allahumma gfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tapi minimal seseorang batas minimal adalah membaca Allahumma gfirli. Kalau Bapak buru-buru juga bisa. Tapi Allahumma gfirli ini dalam keadaan diam, bukan Allahumma gfirli, nah, sambil bergerak, tidak. Tapi dalam keadaan diam. Tadi juga ketika sujud yang disebut tumakninah adalah dia membaca subhana rabbiyal a'la dalam keadaan diam, bukan subhana rabbiyal a'la, bukan. Sekali sah. Dan juga tadi batas minimal tumakninah adalah kita diam dalam bacaan terpendek subhana rabbiyal a'la, baru kemudian kita bergerak. Itu batas minimal. Rabbighfirli, baru kita turun lagi. Ini harus diperhatikan. Yang disunahkan duduknya duduk iftirosh, yang kanan ditegakkan. Ini iftirosh, ya. Adapun duduk yang ada disebutnya ik'a, ini yang termasuk dimakruhkan, ya. Kalau tidak ada masalah kaki disunahkan seperti ini, ya, bukan juga begini, bukan seperti ini. Kecuali memang mereka yang punya masalah kaki, beda ceritanya, mungkin ada sakit atau apa. Tapi kalau tidak ada masalah disunahkan seperti ini. Kalau ini yang sakit dia juga bisa seperti ini, ya. Nah, ada sebagian ulama yang menganggap sunnah ik'a yang seperti ini, karena ini ada diriwayatkan dari salah seorang sahabat, ya, yang dikatakan hadis sunnah, kata Abdullah bin Abbas. Ini dilakukan hanya ketika duduk di antara dua sujud. Terutama kata ulama disebutkan kalau katanya disebutkan ketika Nabi SAW kelelahan, beliau duduknya seperti ini, ya. Tapi ini hanya duduk di antara sujud, dua sujud. Tidak boleh ketika duduk tasyahud awal. Dia seperti ini. Jadi bisa
Allahu Akbar, atau bisa juga Allahu Akbar. Walaupun ini jarang dilakukan. Yang tadi tidak boleh begini, ya. Atau misalnya begini bila tidak ada hajat. Bila tidak ada hajat. Yang tepat iftirash seperti ini. Ya. Lalu kemudian tentunya seseorang bersujud lagi. Dalam satu rakaat selalu ada 2 sujud. Andaikan dia menyadari hanya baru 1 kali 1 sujud, artinya dia harus menambal tersebut dengan melakukan kembali amalannya. Maksudnya begini, misalnya dia di rakaat pertama, dia sudah tadi sujud pertama, kemudian dia duduk, Allahu Akbar, dia lupa, dia langsung bangkit, Allahu Akbar. Udah begini, lalu apa yang dilakukan ketika dia ingat, Pak? Ketika dia diingat, dia masih bisa turun untuk sujud. Kalau dia masih di dekat di sini. Tapi kalau dia sudah selesai Al-Fatihah, dia ruku, dia baru ingat, Allahu Akbar, tadi saya sujud baru sekali, ya, dan saya yakin saya baru sekali. Maka pada saat itu dia jadikan rakaat keduanya ini sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama tadi sudah gugur, tanpa dia perlu memulai lagi sholatnya. Dia lanjutkan, cuman rakaat pertama dianggap sebagai rakaat kedua dianggap sebagai rakaat pertama. Karena yang satu gugur, dia cuman sujudnya cuman sekali, gitu kan? Jadi ya, misalnya yang sholatnya bapak 4 rakaat jadi 5 akhirnya, karena yang pertama tidak dianggap. Jadi bapak tidak perlu membatalkan sholat, lanjutkan. Tapi yang kedua tadi dianggap ke 1. Kalau melakukannya kesalahannya di rakaat kedua harusnya duduk, ini udah nggak duduk, udah gitu nggak sujud, langsung bangkit. Kita baru ingat di rakaat ketiga, Allahu Akbar, saya tadi tuh ya sudah lupa, ya, atau sudah gitu sudah berdiri seperti ini. Sudah berdiri pun sebenarnya sih yang lebih tepat adalah tadi kalau kita sudah berdiri tidak perlu kita duduk lagi, apalagi kalau rakaat kedua ya kita lupanya. Kita naik ketiga. Tapi kita jadikan rakaat ketiga ini menjadi rakaat kedua. Kalau dia lupa sujud, Pak. Kalau dia lupa sujud, karena sujud rukun ya. Beda kalau lupa ini. Beda kalau lupa tasyahud awal. Kalau lupa tasyahud awal, dia sujud udah 2 kali, dia bangkit, Allahu Akbar. Langsung rakaat ketiga. Kan lupa nih tasyahud awalnya. Maka pada saat itu tidak mengapa kalau ini lanjutkan, tidak perlu menambah. Nanti ketika selesai ya sujud sahwi. Yang saya katakan ini kalau misalnya dia lupa sujudnya di rakaat kedua. Dia rakaat kedua pertama begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia langsung bangkit. Dia lupa tasyahud awal, juga lupa sujud. Nah, tapi yang paling krusial dia lupa sujud. Maka pada saat itu dia jadikan rakaat ketiga ini menjadi rakaat kedua. Ya, otomatis jadi rakaat kedua. Nanti tasyahud awal lagi, tasyahud awal. Jadi dia anggap ini rakaat kedua ketika dia sadar. Dan ketika rakaat kedua ya tentunya dia nanti setelah sujud ini dia tasyahud awal. Dia tasyahud awal. Ya, lalu lanjutkan. Begitu juga kalau misalnya dia tinggalkan sujud di rakaat ketiga, dia baru ingat rakaat keempat, maka dia jadikan rakaat keempatnya menjadi rakaat ketiga. Jadi kaidahnya kata para ulama, kalau masih di rakaat yang sama kerjakan. Kalau kita ketinggalan rukun, lupa rukun, masih di rakaat yang sama, lupa ruku, langsung habis Al-Fatihah, habis baca surat, langsung sujud. Ya, kita masih di rakaat yang sama, maka kita kembali, Allahu Akbar, kita kembali. Kalau masih di rakaat yang sama. Tapi kalau kita ingatnya di rakaat setelahnya, maksudnya kembali itu hanya berdiri terus ruku gitu. ya, kalau kita lupa ruku, kalau Bapak lupa ruku, kembali lagi. Jadi Bapak langsung habis baca surat, Bapak langsung turun, gini ya. Bapak ingat di sini, aduh saya belum ruku,
Jangan apakah dibatalkan? Jangan, lanjutkan saja. Kalau bangun Allahu Akbar, langsung Bapak ruku. Nah, terus yang sujud pertama tadi tidak gugur. Enggak gugur. Yang tadi nggak dianggap. Nggak dianggap. Bapak mulai lagi. Habis ini Bapak i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baru sujud lagi. Sujud biasa lagi, kayak mulai baru, Pak. Ya. Ini rakaat pertama kan? Gini lagi. Lalu bangkit lagi untuk rakaat kedua. Jadi yang pertama tadi gugur. Tapi Al-Fatihah tetap. Pokoknya yang lupanya kan dia pas di ruku. Atau begini Pak, ini kalau ini sering kejadian. Lupa Al-Fatihah, sholat sendiri lupa Al-Fatihah. Ya. Oh ya. Yang sering itu terkadang juga lupa Al-Fatihah. Allahu Akbar. Langsung kita Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kadang kita lupa Al-Fatihah, Pak. Ya. Terus ketika ruku, Bapak nyadar kok kayak cepet amat ya sholatnya. Pernah nggak seperti itu, Pak? Ini soalnya banyak yang nanya kayak gini, termasuk saya sendiri pernah. Kok cepet ya? Nah, Al-Fatihah untuk sholat sendirian itu hukumnya rukun, nggak bisa ditinggalkan menurut mayoritas ulama. Beda sama makmum. Kalau makmum, kalau kita yakin sama-sama ruku sama imam, Allahu Akbar, bareng kita sama imam, ya, sama minimal kita membaca Subhanarabbil a'la bareng sama imam, maka itu dianggap satu rakaat. Tapi kalau sholat sendirian, Bapak lupa, langsung baca ayat-ayat pendek, ayat-ayat surat Al-Quran. Ketika ruku Bapak baru nyadar, kok cepet amat ya, astagfirullah, belum baca Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Balik lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Lalu Bapak apa? Ruku lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Normal setelah itu. Kalau lupa Al-Fatihah. Pokoknya kalau lupa rukun itu nggak bisa ditawar. Ya. Ragu-ragu. Nah. Iya. Kalau kalau lupa jangan dibatalkan. Kalau ragu-ragu, Bapak ambil yang menurut Bapak yakin. Al yakin la yazulu bisyak. Kalau Bapak udah kok tadi udah baca, cuma tiba-tiba terlintas belum baca, Bapak lanjutkan. Tapi kalau ragu-ragunya sangat kuat, ya, Bapak ini ketika apa ceritanya baru ingatnya? Ketika ruku. Kalau Bapak memiliki keyakinan bahwa Bapak belum membaca, maka kemudian Bapak bangkit lagi dan membaca Al-Fatihah. Kalau memang yakin Bapak lupa. Tapi kalau hanya ragu-ragu, asalnya Bapak biasanya juga baca, ya, dan tidak ada qorinah. Qorinah ini tidak ada petunjuk yang menyatakan Bapak lupa. Beda qorinah diantara atau petunjuk yang menyatakan Bapak lupa tuh, biasanya Bapak ketika ruku perasaan cepet amat ya, kayak baru-barusan berdiri. Memang saya tadi perasaan kayaknya nggak baca Al-Fatihah, dan ini buktinya apa? Cepat saya sholatnya. Jadi ada buktinya ceritanya. Nah, saat itu Bapak bangkit lagi baca Al-Fatihah. Tapi kalau Bapak hanya baca nggak ya, saya suka lupaan, baca nggak ya, tapi saya sholat tadi lama kok berdiri, ya. Nah, kalau itu ambil keyakinan yang terkuat berdasarkan kaidah al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi ambil kemungkinan yang terkuat. Seperti itu, Pak, ya. Yang saya lupa itu rupa rokaat. Kalau rupa rokaat lebih gampang. Kalau rupa rokaat, kalau mesti punya keyakinan kita asalnya ini 4 nih, terus tiba-tiba muncul 3 kayaknya, itu lanjutkan saja 4, ya, ambil yang terkuat. Tapi kalau benar-benar 50-50 istilahnya, kita benar-benar bingung ini 3 atau 4, maka ambil yang terendah. Ambil yang terendah, 4 atau 3, kita ambil 3. Tapi nanti setelahnya kita sujud sahwi. Setelah salam, ya, kita sujud sahwi.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud sahwi itu ya, subhana rabbiyal a'la, lalu kemudian kita duduk lagi. Kata Imam Nawawi duduknya iftirash. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Atau minimal Rabbighfirli. Kita baca lagi. Kemudian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau kita ragu-ragu rokaat. Ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Memang dalam hadis-hadis disebutkan demikian. Sebagian ulama ada yang memisahkan. Kalau misalnya kekurangan maka sebelum salam, tapi kalau kelebihan sesudah salam. Ya, sebagian ulama ada yang memisahkan demikian. Contohnya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kelebihan itu maksudnya apa? Bapak rokaat keempat malah bapak rokaat kelima. Ya, dan kalau sudah seperti ini, kalau udah tanggung rokaat kelima bagaimana nih Pak? Lanjutkan atau apa? Lanjutkan apa maksudnya? Langsung ruku lagi gitu? Enggak. Kalau bapak lanjutkan malah bapak dianggap batal sholatnya karena menambah sholat. Apa yang harus dilakukan? Ketika kita sadar bahwa kita rakaat kelima, langsung kita duduk. Nggak boleh kita lanjutkan lagi. Ketika melanjutkan, justru membatalkan sholat, karena dianggap menambah sholat dengan sengaja. Jadi kita harus langsung duduk, kita kerjakan. Nah, sebagian ulama memahami hadis-hadis yang kelebihan ini, disebutkan bahwa Nabi SAW itu melakukan sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rabbighfirli. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Nah, seperti ini. Nah, tapi yang disepakat, yang lebih banyak pendapat ulama, mereka mengatakan akhir dari urusan ini, maksudnya akhir dari hadis-hadis yang dilakukan oleh Nabi SAW, paling banyak itu sebelum salam. Nah, jadi ini istilahnya mau sesudah ataupun sebelum sepertinya nggak masalah. Cuman kata Imam Az-Zuhri dan juga difahami oleh Imam Syafi'i, pokoknya semuanya akhir dari urusan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau selalu lakukan sebelum salam. Ya, sebelum bubar. Ya. Walaupun kalau seseorang memilih enggak, saya mau ngambil yang katanya kalau kelebihan sudah sama, enggak masalah. Tapi kalau dia saya bingung mau bedainnya, udah sebelum salam saja, nah itu enggak masalah. Para ulama mengatakan tidak masalah. Ya. Nah, jadi kemudian setelah tadi seseorang duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara sujud ini perlu saya sering tekankan karena memang banyak prakteknya. Mohon maaf Pak ya. Tadi orang ketika setelah sujud dia cuma duduknya cuma gini saja, Allahu Akbar, langsung duduk gini lagi. Ini fatal sekali, sholatnya nggak sah. Ini rukun, duduk kita ini rukun. Kita duduk dulu sejenak, sekedar minimal membaca zikir terpendek. Tapi zikir terpendeknya apa Pak? Rabbighfirli. Yang paling pendek itu Rabbighfirli. Beliau pernah membaca 2 kali, Rabbighfirli. Kemudian dia sujud lagi. Adapun bangkit telah kita sebutkan ada 2 cara yang difahami ulama. Ada yang langsung bangkit, Allahu Akbar. Ada yang duduk istirahat dulu, jilsah istirahat. Allahu Akbar. Ini namanya duduk istirahat, jilsah istirahat. Mana yang lebih tepat? Kalau kata Imam Syafi'i disunahkan duduk istirahat dulu, jilsah istirahat, karena Nabi SAW melakukannya. Allahu Akbar. Ya, seperti ini. Begitu juga dengan ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi SAW. Karena memang ada hadis yang menyatakan demikian. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka memahami itu dilakukan Nabi SAW karena ada hajat. Beliau itu lakukan di akhir-akhir usianya, ketika beliau sudah tua. Jadi beliau membutuhkan topangan
Sehingga kalau seseorang ada hajat membutuhkan topangan karena tubuhnya misalnya sudah tua atau posisinya kagok untuk bangkit langsung, maka tidak mengapa dia duduk istirahat, Allahu Akbar, bangkit. Tapi kalau menurut jumhur ya, menurut mayoritas dari ulama 4 madhab ya, dari mayoritas selain Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak ada hajat ya, dia mudah leluasa untuk bangkit dan dia kuat, maka yang afdol dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri ya. Karena banyak hadis juga yang menyatakan Nabi SAW begitu. Adapun hadis yang tadi istirahat itu ketika beliau tua, sehingga dia fahami, oh ini karena Nabi SAW butuh hajat, ada hajat untuk bertopang karena beliau sudah lemah. Jadi patokannya kalau kata mayoritas ulama, kalau ada hajat boleh, tapi kalau tidak langsung bangkit, langsung bangkit ya. Kemudian setelah itu kita ketahui ya, adapun mengangkat tangan itu disunahkan di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ya kalau pertama takbiratul ihram ya. Maksudnya begini, setelah rakaat pertama subhanallah, kita mau bangkit ke rakaat kedua, tidak disunahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak disunahkan kita ngangkat tangan, langsung gini lagi. Ketika 1 ke 2 Allahu Akbar, kita langsung seperti ini. Adapun yang disunahkan adalah rakaat 2 ke 3. Tadi setelah kita tasyahud awal, kita bangkit Allahu Akbar, maka saat itu kemudian kita bertakbir mengangkat tangan. Takbir tentunya iya, cuman ngangkat tangannya Allahu Akbar. Jadi bukan di setiap rakaat. Banyak orang di setiap rakaat ngangkat tangan ya. Sebenarnya yang disunahkan di rakaat 2 menuju 3, tidak di setiap rakaat ya. Kemudian kan gerakan lain yang mungkin berbeda adalah duduk di antara atau duduk terakhir. Duduk terakhir disunahkan terutama yang 4 rakaat atau 3 rakaat duduk tawarruk seperti ini. Duduk tawarruk ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan di antara bentuk duduk tawarruk yang pertama seperti ini umumnya, tapi ada hadis sebagian ulama ada yang mengatakan tawarruk pun boleh seperti ini, walaupun kagok ya. Jadi saya dapatkan di beberapa gambaran yang disebutkan antara lain dari Syekh Muhammad Al-Syekh Utsaimin, beliau ada digambarkan seperti ini. Tapi ini tergantung ya, kadang kondisi orang memang ada yang nyamannya bisa seperti ini. Ya, tapi umumnya apa? Umumnya duduk tawarruk itu seperti ini. Ya. Kalau dia punya masalah kakinya ini maka tidak masalah dia begini. Ya. Hanya saja kalau bisa ditegakkan ditegakkan. Ya. Namun ini hukumnya adalah duduk tawarruk dan iftirosh adalah sunnah. Ini saya sebutkan dan ini sering diulang pertanyaannya. Kalau rakaat keempat ya, ataupun yang memiliki 2 tasyahud seperti maghrib dan isya, kan ada 2 tasyahud. Itu dalam mazhab yang populer di sekitar kita yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu duduknya disepakati begini, tawarruk. Yang beda pendapat itu kalau tasyahudnya cuma 1 seperti sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat atau sholat witir 1 rakaat, apakah begini atau begini ataukah iftirosh ya. Kata Imam Syafi'i begini karena hadisnya menyatakan umum, pokoknya kalau di akhir selalu begini. Tapi kata Imam Ahmad, beliau melihat hadis yang kalau setiap 2 rakaat beliau begini, setiap rakaat begini. Nah, jadi ini permasalahan yang khilaf, tidak masalah ya, artinya karena tidak ada nas, tidak ada hadis yang secara secara gamblang menyebutkan kalau engkau duduknya tasyahudnya cuma sekali begini atau begini, itu nggak ada hadisnya. Itu dari pemahaman yang dari hadis-hadis yang ada, sehingga tidak masalah seseorang. Dan ini pun sebenarnya sunnah. Kalau tadi dia rakaat ketiga atau keempat
dia sempit tempatnya, maka dia bisa duduk seperti ini, ya, seperti itu. Silakan bila ada yang ditanyakan, Pak. Ya. Apa? Ya. Ya. Nah, kalau kita keterbatasan bahasa Arab, Iya. kita pakai bahasa ibu bagaimana? Setelah sujud akhir kita karena ada suatu hajat, kita memohon kepada Allah saat sujud itu dengan bahasa ibu. Boleh nggak itu? Baik. Nah, ketika sujud memang kita disunahkan perbanyak doa. Dan Nabi Sallam aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Jadi momen terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka Nabi Sallam perbanyaklah berdoa di dalamnya. Nah, mengenai doa tersebut, apakah boleh pakai bahasa sendiri, bahasa ibu sendiri? Ya, bahasa ibu sendiri atau bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau perbedaan masalah bahasa, yang pertama dari Al-Quran dan As-Sunnah doanya. Memang Al-Quran itu tidak boleh dibaca ketika sujud, tapi kalau bentuknya doa, Al-Quran itu tidak boleh dibaca dalam sujud dan ruku. Tapi kalau bentuknya doa, umumnya ulama boleh. Bentuknya doa seperti apa? Surat Al-Baqarah misalnya, yang menyatakan doa yang sangat kita hafal. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan surat Al-Baqarah ayat 201. Tapi kalau ucapan hukum asal nggak boleh, tapi kalau doa itu boleh dibaca. Ini yang pertama. Meskipun dalam satu surat itu kita petik ada satu kalimatnya. Boleh. Doanya Nabi Ayub itu. Boleh juga. Justru apa boleh itu kalau kita baca dalam rangka tilawah kayak baca orang Quran. Tapi kalau ngambil petikan itu justru boleh. Rabbi habli minas sholihin. Itu doa-doa para nabi mengenai dapat keturunan anak soleh. Rabbi habli minas sholihin, yang paling gampang. Rabbi habli minas sholihin, itu boleh. Ataupun dari as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya, wa ya qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sharrifal qulub sharrif qalbi ila ta'ati. Ya, itu boleh. Nah, bagaimana dengan selain itu? Kalau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, pakai bahasa sendiri, kedudukannya sebetulnya sama. Kenapa? Karena mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Allah mau memahami, kan? Tidak ada bedanya. Jadi permasalahan kalau di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi mengatakan boleh. Kenapa? Yang mengatakan boleh, karena dalam sebuah hadis disebutkan ketika setelah seseorang bertasyahud membaca sholawat, tasyahud yang asyhadu an la ilaha illallah, ketika di tasyahud terakhir kemudian dia membaca sholawat, Nabi SAW mengatakan faliyaku ma yuhibbu atau kama, maka hendaklah dia berdoa sesuai yang dia inginkan. Nah, lafaz sesuai yang dia inginkan ini menurut para ahli ilmu maknanya umum, Pak. Pokoknya sesuai yang dia inginkan. Nah, kalau masalah bahasa, apa bedanya sama Indonesia? Kalau di sisi Allah kan sama-sama dipahami, ya. Nah, sehingga sebagai ulama mengatakan boleh, asal jangan dijaralkan. Ya, nah ini fatwa sejumlah ulama-ulama di tanah suci. Saya mengambil fatwa mereka mengatakan boleh, seperti saya saat Asyikstri, ya, Habibullah, beliau seorang ulama besar di Jazirah Arab di Saudi. Beliau termasuk ya beberapa ulama yang mengatakan bolehnya dengan bahasa ibu ketika sujud, tapi jangan dikeraskan seperti itu. Kalau dalam hati, apa? dalam hati. Ya bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Tidak di seperti itu. Allah. Jadi memang ada perbedaan pandangan. Kalau saya dalam hal ini cenderung ke ulama-ulama yang tadi disebutkan demikian, karena memang ada hadisnya. Dia berdoa sesuai yang dia inginkan. Dia inginkan kan umum, gitu ya, seperti itu. Allah. Silakan bertanya. Sudah. Ada yang berpendapat kalau doa itu minimal zikir atau tidak. Kalau zikir dalam sholat ya perlu, harus. Misalnya Bapak membaca Al-Fatihah, Bapak ketika ruku, ketika sujud membaca Subhanallah, Subhanallah, itu harus digerakkan. Ya, harus digerakkan kalau itu.
Berapa? Iya betul, artinya kalau zikir, nah kalau doa, Bapak itu sir itu yang namanya sir, yang sir itu bukan artinya sebenarnya tidak otomatis dalam hati, tapi digerakkan bibir Bapak, tapi suaranya sangat diri, itu makna sir. Jadi tetap Bapak bisa Bapak gerakkan, ya, Bapak gerakkan, namun bibir Bapak bergerak, digerakkan, tapi suaranya sangat diri. Jadi apa maksudnya tadi ketika itu ya ucapannya sangat lirih, ya tidak dikeraskan dalam arti channel, ya, seperti itu ya Allah Taala. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Dalam sholat berjamaah, misalnya Isya. Apa? Oh, Isya. Misalnya sholat Isya. Iya. Misalnya sholat Isya. Iya. Lalu seharusnya 4 rakaat baru Assalamualaikum, dan imam mencontohkan sampai 4 rakaat. Ternyata ada jemaah yang cuma 3 rakaat, karena waktu rakaat ketiga itu dia tidak menyadari sudah naik, sudah masuk rakaat keempat. Akhirnya dia baru sadar setelah rakaat keempat, lalu bangun dan terakhir ikut Assalamualaikum. Tidur Pak? Bukan tidur, khusyuk. Khusyuk tutup mata mungkin ya? Khusyuk dalam rakaat ketiga. Tutup mata ya? Tutup mata. Nah, jadi nggak tahu kalau imam bergerak. Kalau imam bergerak. Tapi itu lama ya, rakaat ya? Ya. Kemudian Assalamualaikum. Ya. Dan dia ikut Assalamualaikum. Ya. Kemudian ditegur oleh jemaah sebelahnya, Pak, Anda cuma 3 rakaat gitu. Ya. Tadi diam saja di rakaat ketiga. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lalu yang apa yang dilakukan apa? Yang dilakukan pada waktu itu adalah bangun saja lagi dan menambah 1 rakaat. Ya, itu bro. Walaupun Bapak sudah ngobrol, Pak, Bapak tadi kalau 3 rakaat masa tutup, iya. Bapak udah ngobrol. Bapak tinggal bangkit lagi tambah 1 rakaat, ya nanti Bapak sujud. Itu pernah Nabi SAW lakukan. Nabi SAW sholat cuma 2 rakaat. Ya, yang meriwayatkan Nabi sumpah sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW harusnya sholat 4 rakaat, beliau cuma sholat 2 rakaat. Ketika selesai, beliau pergi ke kamarnya, rumahnya yang ada di sebelah masjid. Orang-orang diam, nggak ada yang berani tegur, tapi suara diskusi ya. Sampai ada salah satu orang yang memberanikan, ya Rasulullah, aku sudah bersolat, apakah sholat sudah dikosor? Nabi SAW bingung. Apa yang dikatakannya benarnya Rasulullah? Kau tadi sholat hanya 2 rakaat. Akhirnya beliau datang lagi ke tempat sholatnya, memimpin sholat lagi, lalu beliau tambah 2 rakaat lagi, sujud sahwi lalu salam, dan ya seperti itu. Ya, artinya walaupun beliau sudah berbicara sudah ngobrol, beliau langsung tambah lagi 2 rakaat, tidak masalah seperti itu. Ya. Makanya ya itu jangan terlalu musuh, itu bukan musuh ya, itu lalu ya. Nah, itu karena kalau kita menutup mata kita sudah lupa, selalu tahu gerakan. Ya silakan Pak. Ya silakan. Ya Pak. Ustadz mau tanya, kalau kita lagi di luar, misalnya kita dengan teman, kebetulan di sana itu sudah ada jamaah, tapi pada saat itu tahiyat akhir. Ya. Itu sebaiknya apakah kita menunggu dia selesai atau kita langsung ikut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berjamaah kita tidak mengenal imamnya itu siapa, ya, kebetulan kalau pas di luar lah. Terus kita dapati bahwasanya imam itu mulai dari gerakannya itu rasa-rasanya kok kita tidak pas gitu. Mungkin tidak seperti yang kita lakukan di sinilah. Nah ini sebaiknya seperti apa? Mungkin, terima kasih. Kalau yang pertama tadi, ya Allah alam, kalau yang Bapak dapatkan adalah jamaah tetap, jamaah yang utama ketika datang ke masjid tersebut. Lagi sholat di waktu awal waktu ya, jamaah yang utama, maka Allah alam yang akan dapatkan
Bapak ikuti dia walaupun Bapak kebagian tasyahud aja. Ini kebetulan bukan jamaah ini ya, misalnya sholat duhurnya itu setengah 2 gitu. Iya ya. Kalau seperti itu lebih utama Bapak mulai lagi dari yang baru. Kenapa? Karena statusnya sama Pak. Jadi keutamaan itu ada pada yang pertama. Kalau yang pertama Bapak ikut langsung tahiyatnya. Tapi kalau Bapak yang sudah sama-sama statusnya sudah lewat waktu, maka lebih baik Bapak memulai yang baru. Karena Bapak lebih lengkap menambahkan secara berjamaah. Ya, Allahu a'lam. Adapun yang kedua, kalau kita rasakan, pertama begini, ada yang harus dipahami. Kalau kita berimam ke orang yang tidak dikenal, apakah boleh? Atau disebut imam majhul? Jawabannya boleh. Para ulama sepakat boleh. Kalau kita tidak kenal di masjid, tidak masalah. Nah, cuma yang jadi masalah ketika dalam praktek sholat, ini orang rukunya cepat amat, gitu kan? Kayak sama sekali saya nggak bisa kembali dan sama sekali, ya. Pokoknya dari gerakan-gerakannya yang salah. Nah, gerakan ini kita perhatikan. Kalau gerakannya rukun, yang dia lakukan itu salah, ini berhubungan dengan rukun. Misalnya rukunnya terlalu lembut sehingga tidak tumanina, sujud juga terlalu lembut tidak tumanina, atau dia membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar, tapi jelas-jelas salah bacaannya salah Al-Fatihahnya, benar-benar salah. Maka pada saat itu kita melakukan yang disebut mufawwadah, kita memisahkan diri dari dia. Cara ini pun apa yang kita sholat gak usah, kita tetap di tempat kita, tapi kita niat kita memisahkan diri, kita sholat munfarid. Jadi kita tidak berjamaah, kita sholatnya munfarid. Itu kalau kita dapat imam jelas-jelas melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum, seperti itu ya. Tapi kalau mungkin hanya berhubungan dengan hal yang sunnah, ya, hal yang sunnah, misalnya ya kayak tangan itu kan bersedekap itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seseorang capek dia begini, ya, terkadang imam kita yang paling sering kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lalu dia begini, kalau mau perhatikan bilang, ini nggak masalah, ini karena hukumnya sunnah. Gua perhatikan kalau melihat terkadang Bismillah ketika menyumbang ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu terkadang baru pasti alhamdulillah, ini nggak masalah karena ini hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau yang masalahnya salahnya tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah itu Bapak langsung memisahkan diri. Ban Bapak ikuti standar Bapak. Allahu Akbar. Walaupun Bapak jadi tertinggal, nggak masalah. Sami Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun kita ketinggalan sudah sampai 2 rukun, kan nggak boleh lewat rukun. Kenapa? Karena Bapak sudah memisahkan diri dan memisahkan dirinya dengan alasan yang tepat, karena dia meninggalkan rukun. Meskipun makmum yang lain mengikuti imam. Biasanya itu dosa mereka. Artinya kita membawa gitu. Kenapa? Karena kita kan sholatnya Pak. Kalau kita dengan sadar dia. Ya saya pernah kayak gitu di waktu bencana di sholat Isya. Imamnya suntik itu, sudah hilang saja artinya ini apa? Nggak kalau sama busuk lah ya, kemanilannya sudah hilang, artinya rukun sudah ditinggalkan. Nah maka seperti itu kita ufal seperti itu. Kalau terlanjur, wah ini kalau saya beda sendiri di sini ribut banget, ya. Kalau saya keluar juga ribut, sebenarnya kenapa ya ada apa lagi nih yang kita lagi sholat keluar. Nah kalau seperti itu kita menolak nanti sholat kita. Karena yang tadi dianggap tidak sah. Kalau kita mengikuti standar yang salah. Tapi yang seperti yang dijelaskan dari Farqah ya, oleh Allah Taala. Seperti itu ya. Kalau kita sudah sholat qabliyah, sholat berjamaah, badiah, setelah selesai baru disadari. Oh, rupanya ada pakaiannya harusnya tadi kena najis dicuci tapi belum. Ya. Tapi setelah selesai semuanya, apa yang harus dilakukan? Nah, di situ ada perbedaan para ulama. Kalau najisnya diketahui setelah selesai sholat, ya, yang sudah selesai, apakah harus mengulang sholat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu, berdasarkan hadisnya Nabi SAW ketika beliau
beliau sholat beliau, kemudian beliau melepas sendalnya. Kan dulu Masjid Nabawi itu tanah Pak ya, jadi orang sholat pakai sendal. Ya. Nabi SAW melepas sendalnya ke sebelah kiri. Para sahabat karena itu juga lepas sendal ke kiri. Setelah selesai sholat beliau menegur, apa yang kalian lakukan? Kami melihat Anda melempar sendal, maka kami semua ikut, kata para sahabat. Nabi SAW tersenyum, terus beliau bilang, sesungguhnya tadi Jibril datang mendatangiku dan mengatakan bahwa di sendalku ada najis, maka aku diperintahkan untuk melepasnya. Nah, sebagai ulama yang mengatakan tidak perlu mengulang, kenapa? Berdasarkan di sini. Nabi SAW ketika ketahuan ada najis, beliau sudah sholat kan? Nah, kalau dianggap tidak sah, beliau harus mulai lagi dari awal. Tapi beliau disuruh lanjutkan saja sholatnya. Jika intinya apa? Tidak perlu mengulang. Tapi sebagian ulama lain mengatakan, ya, karena bersih dari suci dari najis itu adalah syarat dari sholat, maka dia sholatnya tidak memenuhi syarat, sehingga dia harus mengulang. Allahu a'lam. Memang terdapat perbedaan pendapat ini masing-masing kuat. Argumen itu masing-masing kuat. Kalau saya cenderung kalau kita ada peluangan waktu, lebih baik kita kerjakan yang hukumnya saja, yang sholat fardunya saja. Kita untuk menghilangkan keraguan ya, keluar dari perbedaan pandangan ulama, ikhtiar disebut mencari yang berhati-hati. Tapi kalau memang kita sulit untuk mengulang lagi karena mungkin kita juga lagi perjalanan maka insya Allah tidak mengapa karena sebagian ahlimu menyatakan hadis tadi adalah dasar kita tidak perlu mengulang. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Apabila telah berkali-kali sholat karena batal, karena sudah uzur, dan harus wudhu lagi, itu bagaimana masalahnya? Itu disebutnya salah sumbol atau al-hadas adai, orang yang selalu berhadas. Salah sumbol itu dalam bahasa kita beser, nggak bisa tertahan lagi. Kerannya udah dol, maka yang dilakukan ini termasuk ashabul adzar, orang-orang yang dapat wudhu. Kalau dia seperti itu, dia cukup wudhu sekali saja. Dengan syarat apa? Sudah masuk waktu sholat. Misalnya waktu sholat sekarang zuhur pukul 11.54. Jangan wudhu selama ini waktu sehat dulu, saya setengah jam sebelum sholat waktu sholat saya sudah wudhu, udah siap-siap, jangan. Ya, itu dulu waktu sehat. Tapi ketika kita sudah oleh rumah sakit seperti itu, nanti masuk waktu sholat baru berwudhu. Sudah azan, gampangnya sudah azan, atau sudah masuk waktu sholat 11.54 nih, baru bapak berwudhu. Apapun yang keluar setelah itu tidak perlu dihiraukan. Ya, kenapa? Karena dia orangnya dapat wudhu, dia nggak bisa sudah matikan. Walaupun mohon maaf yang keluar ini buang air besar, dia nggak pakai popok, tidak usah dihiraukan. Dia berwudhu saja, selesaikan wudhunya, terus dia sholat. Dan wudhunya itu bisa dipakai sepanjang waktu sholat tersebut. Kalau dia ingin wudhu sholat zuhur, sepanjang waktu sholat zuhur dia bisa pakai. Tapi nanti sholat asar dia harus berwudhu lagi. Harus dibersihkan enggak? Kalau kata Imam Ahmad tidak perlu, tapi kalau kata Imam Syafi'i dibersihkan lagi lalu berwudhu lagi. Artinya masa wudhu yang tadi sudah expired, ya, maka dia harus berwudhu lagi ketika masuk waktu sholat berikutnya waktu asar. Ya, hanya saja tadi ada perbedaan pandangan apakah harus dibersihkan atau tidak. Nah, kalau saya lihat itu pendapat Imam Syafi'i dari Imam Ahmad ini, kita lihat kondisinya. Kalau kita di rumah bisa ganti-ganti. Jadi itu lebih bersih dan lebih jelas suci ya. Tapi kalau kita dalam perjalanan atau misalnya biasanya kasus itu terjadi pada juga wanita nenek-nenek yang lagi tawaf, kalau dia harus ganti lagi ya, kalau repot sekali ya, maka pada saat itu kita bisa mengambil fatwa Imam Ahmad bahwa cukup berwudhu lagi saja, tidak perlu mengganti popoknya atau pakaian. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi Bapak mau usah pulang balik. Yang penting Bapak seseorang pokoknya sudah masuk waktu sholat,
dia wudhu walaupun keluar nggak usah dihiraukan, karena dia masuk ashabul ada orang-orang yang dapat wudhu ya seperti itu. Termasuk yang suka kentut-kentutan ya. Kan selain buang air kecil, buang air besar juga ada yang kentut terus ya. Nah itu baru dia basuh muka udah dut. Kalau lagi teruskan saja bermasalah. Kalau dia Allah baik silakan kalau dia dalam sholat berjamaah kita datang telat gitu, terus mendapatkan imam sudah dalam kondisi ruku. Nah, untuk menjadi patokan bahwa kita itu masih mendapatkan 1 rakaat, apakah itu patokannya kita ada momen ruku bareng dengan imam, atau cukup ketika kita masih sempat takbiratul ihram itu sudah masuk hitungan 1 rakaat? Baik, patokannya adalah kita yakin bahwa kita dapat ruku bareng sama imam. Ya, kami ingatkan lagi, ketika kita masuk kita dapat seperti ini, jangan langsung Allahu Akbar, tapi berdiri dulu tegak Allahu Akbar, karena takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri tegak, bukan dalam keadaan Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya, ulama memperingatkan biasa, karena takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri Allahu Akbar. Kalau dia mampu dia harus berdiri Allahu Akbar. Baru kemudian dia dapati imam lagi ruku, dia bisa mengucapkan Allahu Akbar lagi sebelum berkata jumhur, atau dia cukup sekali tadi ya, yang dia takbir lagi Allahu Akbar. Nah, tapi dia harus yakin dia ruku sama imam ya, minimal apa dia dapat subhanallahil azim, dia yakin barengan sama imam. Tapi ketika dia masuk itu, kalau dia yakin, kalau dia masuk imam sudah, kita lihat sudah mau tegak, sudah mau berdiri, dia belum mengucap tapi dia sudah begini, artinya kemungkinan kita nggak akan bareng sama dia kan. Ketika kita begini, imamnya sudah begini. Nah, kalau itu tidak dianggap sebagai satu rakaat. Jadi yakin kita bareng sama imam. Apalagi kalau imamnya kita sudah tahu bahwa ini lama, biasanya imam kalau ruku gitu ya. Nah, maka kita yakin, oh ini saya masih bisa baca, imam belum mengucapkan apapun, saya bisa baca 3 kali. Nah, kalau seperti itu ya kita dianggap satu rakaat. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Jangan Pak. Masih Pak. Pak, kalau kita dalam sholat dalam keadaan masbuk ya, ada 4 orang masbuk lah tiba-tiba ya. Nah, begitu imam setelah selesai melakukan salam, kita kan lanjut sholat ya, melanjutkan rakaatnya. Itu kita berdiri sendiri apa kita ngikutin orang sebelahnya yang seolah betul sebagai imam gitu? Ada tiba-tiba kan misalnya 4 orang terlambat, tiba-tiba ada orang yang maju seolah memimpin melanjutkan imam. Itu banyak terjadi di sini di Bandung ya. Nah, kita itu ngikutin dia apa kita berdiri sendiri saja? Jawabannya berdiri sendiri, karena kemudian menjadi ada makmum, ada imam lagi itu tidak dicontohkan. Ada yang mengatakan dalilnya yang digunakan itu adalah kalau seseorang ya muslimin ada 2 orang, janganlah kemudian mereka bersama kecuali memilih pemimpin. Maka artinya ini juga sudah pemimpinnya. Tapi itu hadis umum dalam perjalanan, dalam kita bersama-sama berjalan, memang disunahkan ada pemimpin. Tapi kalau dalam sholat babnya berbeda. Yang dicontohkan oleh para sahabat, mereka kalau masuk mereka sendiri-sendiri ya. Itu kan biasanya praktek seperti itu. Nanti ada yang tiba-tiba inisiatif jadi imam, ada yang lucu, ada yang dorong. Saya pernah lihat, saya lagi gini tiba-tiba didorong ke depan suruh jadi imam loh. Nanti itu beres, ada lagi yang masuk, sambung lagi, sambung sampai saya pernah lihat sampai ujung masjid akhirnya. Ketika masjidnya kecil ini, kemudian tidak perlu. Kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga banyak yang masuk nggak ada kayak gitu ya, untuk selesaikan sendiri-sendiri. Cuma yang perlu diingat adalah ketika imam sudah salam, banyak orang yang baru Assalamualaikum, dia langsung bangkit gitu kan. Nah, harusnya dia menunggu. Kalau imam dia diketahui dia selalu salamnya 2 kali. Kan kalau menjumhur salam itu sahnya minimal sekali. Assalamualaikum.
Nah, tapi kalau dia biasanya 2 kali, dan umumnya masjid-masjid kita imamnya 2 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia harus menunggu sampai imamnya yang kedua. Ya, kata sebagian ulama mengatakan kalau dia Assalamualaikum terus dia bangkit, dia telah berbuat buruk. Tapi kata Imam Nawawi kalau dia Assalamualaikum, imam menuju kedua, terus dia langsung bangkit, ya itu apa namanya? Ya bisa dia membatalkan sholat jemaah. Artinya dia selesaikan dulu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baru dia bangkit. Baru dia bangkit. Jangan terburu-buru seperti itu. Ya. Biasanya banyak baru Assalamualaikum langsung pada bangkit. Ya. Seperti itu. Baik, ada satu lagi. Ya, baik sekarang. Suatu saat saya pernah sholat ikut berjamaah di musola kecil kantor, dan imamnya entah salah dari sisi apa, tiba-tiba dia berbalik minta izin, silakan teruskan, astagfirullah astagfirullah gitu. Dianya udahan sholatnya. Nah itu yang terbaik, kita tidak tahu malah ikutan membatalkan. Yang sebenarnya yang terbaiknya bagaimana, kita berempat yang ikut ngamum bingung juga, jadi batal juga, ikut batal. Yang kedua enggak, cuma astagfirullah silakan terus. Iya gitu, kami berempat ini belum mengerti juga, ikut kumah ya udah masing-masing. Nah itu sebenarnya kami harus bagaimana, yang sebenarnya yang seharusnya kami lakukan karena saat itu belum tahu. Yang kedua pertanyaan saya, pada saat saya kalau sholat tahajud misalnya, ada kadang ada suasana, banyak suasana sedih atau gimana, sering banyak keluar air mata dan ingus Pak. Nah itu saya terganggu, apa boleh saya nyocol tisu gitu? Boleh tidak? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama kemungkinan ini orang membatalkan bisa jadi ada kondisi darurat. Ya, dia lupa apa? Lupa matiin gas. Dari tadi udah 2 jam nyalain, dia lupa. Ada darurat. Ya. Sebenarnya kalau sesuatu yang darurat, yang tidak darurat dia harus tinggalkan. Dia selesaikan saja sholatnya, tapi dengan cara yang ringkas, kerjakan hanya di rukunya saja. Ya. Apalagi kalau itu sudah bisa berrokat dikit ya, selesaikan saja, tapi kerjakan rukunya. Ya. Biasanya dia sudah rokat ketiga, dia baru ingat, astagfirullah. Biasanya ibu-ibu terutama ya, gas belum dimatiin, kompor belum dimatiin. Ibu langsung kerjakan yang ringkas, jangan dibatalkan. Allahu Akbar, subhanallah rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Langsung kita turun, Allahu Akbar, subhanallah rabbil alamin. Allahu Akbar, rabbil firli. Tapi dalam keadaan mana? Rabbil firli. Allahu Akbar, subhanallah rabbil alamin. Kerjakan yang rukunnya saja. Jadi kalau bapak buru-buru kayak gitu, jangan jadi meninggalkan rukun. Kerjakan rukun tapi yang batas minimalnya. Karena kondisi badan. Kondisi badan gimana? Oh, kalau betul ya keluar baik. Ini mungkin kondisinya begitu lah. Oh, enggak, ini sekiranya ada kondisi darurat. Itu kan kayak, kalau saya dengar kayak dia mungkin teringat sesuatu ya. Nah, kalau dalam kondisi kayak gitu, kerjakan yang rukunnya, jangan dibatalkan. Kerjakan yang rukunnya, selesaikan. Nah, kecuali memang yang batal, ya dia keluar. Nah, bagaimana dengan makmumnya? Ibu seperti itu sama seperti kalau kita sholat berjamaah, imamnya batal, maka boleh salah seorang dari jemaah itu menjadi imam. Dia maju ke depan. Kalau ibu kan nggak perlu maju ke depan, yang di tengah jadi imam. Karena kalau sholat berjamaahnya wanita itu sejajar, yang di tengah jadi imam. Maka kalau dia bilang seperti itu langsung yang di tengah jadi imam, ya. Biasanya dia ketika bisa ruku ya, atau ketika dia habis sujud langsung dia keraskan suaranya Allahu Akbar. Jadi dia ambil alih. Jadi nanti yang lainnya mengikuti yang di tengah. Seperti itu Bu ya, bisa dipahami. Jadi ikuti. Jadi ikuti Bu ya. Jadi ada yang mengambil alih komandonya. Ya, setelah yang tadi dianggap batal, entah dia batal atau apa,
tapi dia seperti imam yang batal. Kalau imam yang batal tuh nanti ada makmum yang menggantikan. Kalau ibu-ibu, kayak ini kan bapak-bapak tadi ya, ibu-ibu berarti yang di tengah. Karena disunahkan itu imam wanita itu di tengah posisi. Jadi yang lain harus seperti aja langsung jadikan imam. Nah, ada pun tadi mengenai ngambil tisu atau itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu gerakan besar. Gerakan besar itu gerakan yang berhubungan dengan kaki. Apa? Tisunya di mimbar, ngambilnya di tengah-tengah gimana? Maksudnya gimana? Gini? Ya, tisunya lagi di mimbar, seperti ini. Ini mas seperti ini ya. Ini sebenarnya masih ringan. Karena apa? Dia gerakan tangan yang ada hajat. Yang besar itu kalau misalnya menggerakkan kaki, menggerakkan badan, ulama mengkondisi kayak misalnya begini. Walaupun jarang sekali ada orang seperti ini ya, tapi ini termasuk gerakan besar. Atau membalikan tubuh. Ini termasuk gerakan yang besar. Kalau tangan termasuk ringan. Apalagi kalau ini dekat ya. Dia ada hajat. Ini termasuk, ini masih tidak mengapa. Dia ada hajat, bukan karena iseng aja. Dia misalnya apa, ngocor nggak kuat gitu ya, harus dia ini. Itu insya Allah tidak mengapa. Ya, termasuk ketika ada di saku kita ambil ini termasuk ini sebenarnya. Memang ada yang menyebutkan tidak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang dimaksud itu, sebagaimana jelaskan ulama Syafi'i sendiri, itu gerakan besar yang tidak boleh 3 kali berturut seperti bergerak. Ini tidak boleh berturut-turut. Tapi andaikan misalnya itu pun dengan catatan, andaikan memang dibutuhkan, misalnya saat depan kosong, Bapak ini tidak bisa dengan 3 kali berturut-turut, harus 5. Tidak bisa dengan 3 gerakan, harus 5 gerakan. 1, 2, 3, baru banyak ya. Maka apa yang saya lakukan? Kalau ada yang sedemikian, maka 1, 2, 3 berhenti sejenak. Lalu lanjutkan lagi. Itu boleh. Yang nggak boleh itu menurut dalam mazhab Syafi'i kalau gerakannya berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak boleh. Tapi kalau dia berhenti terlebih dahulu, kalau dia lanjutkan itu boleh. Nah, apalagi kalau gerakan yang dianggap ringan kayak garuk itu boleh sebenarnya. Ya. Walaupun ya tentunya lebih baik kalau nggak ada hajat kita konsentrasi. Kalau kayak ambil tisu itu termasuk hajat ya, kita sholat kita nggak bisa ini, maka itu diperbolehkan demikian. Ya seperti itu. Termasuk itu saja, matiin HP yang berdering. Matiin HP yang berdering. Matiin HP yang berdering, jangan ragu kalau misalnya lagi gini bunyi gitu, jangan dibiarin, ambil saja, ambil, matikan. Ya. Asal jangan pas ada baca langsung masuk. Oh iya. Kalau habisnya di bawah, biasanya kan di bawah. Ya. Kalau itu termasuk gerakan besar. Kalau begini termasuk gerakan besar. Kalau bisa pakai kaki boleh. Pakai kaki kita balikin, kita matiin itu boleh. Karena ini termasuk gerakan kecil. Kalau seperti itu. Kalau kita begini gerakan besar. Tapi kalau gerakan kaki itu boleh. Itu baik. Dan itu baik. Ya, bagaimana? Pada saat sholat jamaah, tiba-tiba ada jamaah lain yang keluar mungkin karena batal. Yeah. Saya lihat ada yang langsung mengisi di depannya, di belakangnya ke depan, atau yang sampingnya langsung merapat. Itu bagaimana hukumnya? Ya, baik. Yang utama yang satu soft dulu. Yang satu soft dulu. Kalau dia seperti demikian, ini kosong, tadi batal. Nah, yang batal ini posisinya dilihat dia di mana. Oh, batalnya dia di sini. Maka yang satu soft dulu yang berhak mengisinya. Nah, cuman yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Nah, kita lihat posisinya. Kalau dia berada di sebelah kanannya imam, ini kan imam sejajar. Dia berada di sebelah kanan imam. Maka yang berhak untuk merapatkan yang ada di kanan. Karena dia namanya rapat itu ke pusat, ke tengah. Maka dia seperti ini. Dia yang bergeser. Tapi kalau dia berada di sini, imam di sana, yang kosong di sini, maka yang berhak untuk mengisi adalah yang di sebelah kirinya tertutup pindah ke kanan.
Jadi intinya harus merapatkan ke di bagian poros, bagian belakang imam. Kalau nggak ada yang ngerti, ya, yang di belakang yang ngerti, dibiarin terus, maka bapak boleh yang depan. Ya, biasanya kalau tadi langkahnya terlalu banyak, bapak bisa berhenti saja 1, 2, 3, berhenti dulu sebentar, 2, nah seperti itu. Kalau memang nggak ada yang perangkat, dan memang ini hal-hal seperti itu banyak yang tidak paham. Saya sering sekali termasuk di masjid. Karena kalau ada yang ke belakang itu nggak diisi, biarkan saja. Yang di belakang juga sama ngerti. Ya, nah ini sebenarnya memang artinya memang banyak ya, kita dalam suatu jamaah ini masih banyak yang belum memahami dengan baik. Ya. Harusnya diisi, jangan dibiarkan kosong seperti itu. Karena disebut kerugian syaitan atau disebut sebagai celahnya syaitan. Ya, nah, itu yang bisa memutus rahmat Allah. Ya, karena dalam hadis disebutkan, maka telah sofa kota Allah. Barang siapa memutus sof, dia sofnya harusnya bersambung, dia putus, ya, dia dengan hamzah terlalu jauh, maka Allah akan putus rahmatnya. Man wassalah, barang siapa yang menyambungkan, maka Allah akan sambungkan. Begitu ya. Allah barang besar. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal kita semua. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.